Selamat siang, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran pendidikan agama Buddha secara virtual. Jadi kita masih tetap belajar secara virtual melalui aplikasi Zoom. Nah, ini adalah sudah pertemuan kita ke beberapa kali. Hari ini kita akan belajar mengenai cara belajar dari Pangeran Siddhartha. Oke, kita ada Wesley mau masuk. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara Pangeran Siddhartha belajar. Kita nanti akan belajar kurang lebih 1 jam. Nah, sebelum kita belajar pada hari ini, kita akan membacakan nama Karapata terlebih dahulu. Saya akan tampilkan paritanya, nanti silakan kita bacakan bersama-sama. Semua tangannya beranjali. Kita akan membacakan doa pembuka belajar kita. Nah, semua ikuti apa yang saya katakan. Kita akan membacakan doa pembuka dalam belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Tri Ratna. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga kebijaksanaan saya terus berkembang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar bagaimana Pangeran Siddhartha menyelamatkan angsa. Pada pembelajaran kita yang lalu kita sudah belajar mengenai Pangeran Siddhartha yang menyelamatkan angsa dan juga sikap-sikap sosial. Nah, pada pembelajaran kita yang keempat ini, nanti kita akan belajar mengenai bagaimana cara Pangeran Siddhartha belajar. Ini adalah pelajaran kita yang pada hari ini. Nah, pada minggu yang lalu, kita belajar mengenai perdebatan tentang angsa. Kita belajar mengenai perdebatan tentang angsa. Oke, ini Awan masih belum bisa masuk audio. Nah, kita akan lanjutkan ya. Bagi yang masih belum bisa connect audio, karena memang mungkin jaringannya lagi bermasalah di sini, nanti pembelajaran kita akan kita upload di YouTube. Jadi, yang masih ketinggalan tentang pelajaran kita masih bisa mengulang kembali dengan menonton ulangnya di YouTube. Jadi, bisa dilihat ulang. Nah, pelajaran kita yang lalu, kita belajar mengenai perdebatan tentang angsa. Mengenai perdebatan tentang angsa. Dan yang hari ini kita akan belajar mengenai cara belajar dari Pangeran Siddhartha. Sebelum kita... Ya, bagaimana, Awan? Namo Buddhaya. Budaya, Awan. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini tentang bagaimana cara Pangeran Siddhartha belajar, apakah ada PR untuk kalian di minggu yang lalu? Masih ingat PR-nya? Silakan dinyalakan mikrofonnya semua. Mau yang jauh nggak nyala teh. Oke, nah. Coba dibuka di halaman 21. Semua dibuka di halaman 21. Udah. Wesley, buku paketnya dibuka halaman 21. Udah. Udah ya. Nah, ini adalah pertanyaannya. Sifat apa yang harus kamu tiru dari Pangeran Siddhartha? Kita akan belajar mengenai
pertanyaan-pertanyaan atau latihan di halaman 21. Sifat apa yang harus kamu tiru dari Pangeran Siddhartha? Siapa yang berani menjawab? Sifat apa yang patut ditiru? Oke, Awan, silakan Awan. Sifat apa yang patut ditiru dari Pangeran Siddhartha? Jika Pangeran Siddhartha yang menolong angsa yang terluka. Oke, nah sifatnya itu adalah sifat menolong, mau menolong. Wesley, sifatnya apa yang patut ditiru dari sifat Pangeran Siddhartha? Menolong hewan atau manusia yang kesulitan dan manusia yang kesusahan. Oke, Nini apa Nini sifat yang perlu kita contoh? Nini, sifat apa yang perlu kita contoh? Ramah. Iya, Ramah. iya Nini, bagaimana? Halo Nini. Iya, halo Nini, bagaimana? Halo Nini, bagaimana? Oh, mungkin jaringan ya di Nini ya. Jilian, Caca, sifat apa yang patut kita contoh dari Pangeran Siddhartha? Sifat apa yang patut kita contoh dari Pangeran Siddhartha? Welas asih. Dijawab oleh Caca, welas asih. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat sekali sudah dijawab oleh Caca. Sifat yang paling yang patut kita tiru adalah sifat welas asih. Kenapa sifat welas asih? Karena Pangeran Siddhartha gemar menolong binatang atau gemar menolong orang lain. Oke, yang kedua, bagaimana cara Pangeran Siddhartha mengembangkan welas asih? Bagaimana cara Pangeran Siddhartha mengembangkan welas asih? Awan bisa nggak, Awan? Awan? Bagaimana cara Pangeran Siddhartha mengembangkan welas asih? Karena dia telah menolong angsa itu. Karena dia telah menolong angsa itu. Nah, coba Wesley, bagaimana cara Pangeran Siddhartha? Dengan cara mengobati angsa yang terluka dengan ramuan-ramuan herbal. Iya, betul ya. Cara Pangeran Siddhartha mengembangkan welas asih adalah dengan cara menolong makhluk lain. Salah satu contohnya adalah menolong angsa yang terluka dengan mengobatinya, Oke. Yang ketiga, yang kedua tadi udah dijawab dengan betul oleh Wesley. Yang ketiga ya, bagaimana cara kamu menolong teman yang jatuh dari sepeda dan terluka? Jadi kalau temanmu jatuh, bagaimana Awan? Awan bisa menjawab? Bisa jantungnya berdiri dan mengobatinya. Oke, membantu berdiri dan juga mengobatinya. Jilian, tahu nggak kalau temannya jatuh dan terluka, apa yang akan Jilian lakukan? Kalau misalnya Jilian punya teman, temannya jatuh dari sepeda, apa yang akan Jilian lakukan? Menolongnya. Dengan cara? Yo, dengan cara Nggak apa? tahu. Nah, jadi? Nggak tahu, yang penting kok. Oke. Nini, bagaimana jaringannya sudah bagus apa belum, Nini? Nini, bagaimana jaringannya sudah bagus apa belum? Sudah mendengarkan suara saya? Nini sudah mendengarkan suara saya? Halo Nini. Nini sudah mendengarkan suara saya di sini? Mungkin belum. Oke, Nini nggak ada ini ya, tanggapan ya. Oke, nah jadi kalau teman kita terjatuh
dan terluka, kita akan membantunya dia berdiri dan juga kita akan membantu dia mengobati lukanya. Itu adalah jawabannya. Yang keempat, mengapa Pangeran Siddhartha memenangkan sidang di pengadilan saat memperebutkan angsa? Jadi mengapa Pangeran Siddhartha kok memenangkan? Ya, Awan dulu. Gimana, Awan? Karena Pangeran Siddhartha yang kan hidupnya. Gimana? Karena Pangeran Siddhartha yang menyelamatkan. Romo kok nggak kedengaran? Oke, tunggu bentar ya, Awan. Bentar ya, Awan. Oke. Nini sama Grace. Oke, dengarkan ya, Nini. Mungkin di jaringan ini ada bermasalah karena yang lainnya bisa mendengarkan apa yang saya katakan kan? Bisa. Yang lain, macet. jaringannya ini di situ mungkin yang bermasalah ya, karena Owen bisa mendengarkan apa yang saya katakan. Romo macet. Iya, Nini, saya chat ya. Tolong baca chatting ya. Tunggu ya. Baca di chatting ya, kolom chatting ya. Kok nggak kasih tugasnya? Jangan ngapain soalnya. Mayo mau saranin komunikasi dengan lo. Apa memang lagi nggak confirm? Mana kan nhiều khi cần máy. Hati sampai. Oke, kita lanjutkan ya. Jangan. Oke, Awan, coba Awan dijawab lagi. Jawaban dari Awan tadi. Karena Pangeran Siddhartha yang menyelamatkan hidupnya. Nah, karena Pangeran Siddhartha yang menyelamatkan hidupnya. Wesley, bagaimana jawaban Wesley? Karena dari hasil musyawarah para hakim mereka berpendapat semua makhluk patut menjadi milik mereka yang menyelamatkan kehidupan. Oke, saya cari ke Jilian. Jilian, bagaimana nomor 4, Jilian? Kenapa kok Pangeran Siddhartha bisa memenangkan angsa tersebut? Karena menyelamatkan makhluk hidup. Oke, Nini sudah bisa mendengarkan saya? Kenapa kok? Sudah, Romo. Oke, Nini coba jawab di nomor 4 bagaimana? Mengapa Pangeran Siddhartha memenangkan sidang di pengadilan saat perebutan angsa? Ini bagaimana jawaban di nomor 4? Karena Pangeran Siddhartha yang menyelamatkan kehidupan angsa. Oke, nah jadi sesuai dengan keputusan yang ada di pengadilan itu, angsa tersebut menjadi milik siapa yang menyelamatkan nyawa angsa tersebut. Makanya Pangeran Siddhartha lah yang menyelamatkan nyawa dari angsa tersebut. Nah, jawabannya sudah tepat sekali. Sekarang yang nomor 5. Mengapa kita harus membantu sesama manusia dan juga binatang yang menderita? Mengapa kita harus membantu orang lain dan juga membantu binatang? Bagaimana, Jilian? Kenapa sih kita harus membantu semua makhluk, Jilian? Ayo. Kenapa, Jilian? Kita harus membantu semua makhluk. Karena harus menyelamatkan kehidupan. Karena harus menyelamatkan kehidupan. Oke, saya mau cari yang lain. Nini, bagaimana? Kenapa sih kita harus menyelamatkan semua makhluk? Kenapa kita harus membantu semua makhluk? Nini, kenapa kita harus membantu semua makhluk? Di jaringannya ini masih agak tersendat ya, kawan.
Awan, mengapa kita harus membantu semua makhluk? Di nomor Karena 5. adalah membantu kita sendiri. Ngomong saya lagi. Baru. Oke, Wesley. Mengapa kita harus membantu semua makhluk, Wesley? Karena manusia dan binatang merupakan sama-sama makhluk ciptaan Tuhan sehingga kita harus tolong-menolong khususnya manusia karena manusia memiliki akal untuk berpikir. Wih, jawabannya Wesley panjang sekali, bagus sekali. Ini Wesley lihat di buku atau ditulisin mamanya? Lihat di buku. Nah, kenapa sih kita harus membantu semua makhluk? Karena semua makhluk berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena semua makhluk berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Makanya kita wajib menolong makhluk yang menderita. Kita bisa menolong sesama manusia karena manusia memiliki sikap sosial, sifat sosial, dan memiliki rasa. Itu adalah manusia. Dan juga kita harus juga membantu semua makhluk, binatang, semut, karena mereka juga berhak untuk menjadi bahagia. Itu adalah jawaban dari PR-PR kalian itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita di pelajaran yang keempat. Kita akan belajar di pelajaran yang keempat. Bagaimana cara Pangeran Siddhartha belajar? Bagaimana cara Pangeran Siddhartha belajar? Semua mikrofonnya sudah saya matikan, nanti jangan dinyalakan terlebih dahulu. Kita akan belajar terlebih dahulu. Silahkan dibuka buku paketnya di halaman 24. Kita akan belajar di materi kita, materi yang tentang bagaimana cara Pangeran Siddhartha itu belajar. Pangeran Siddhartha belajar dengan berbagai macam cara. Pangeran Siddhartha belajarnya dengan berbagai macam cara. Jadi ini adalah cara Pangeran Siddhartha belajar. Yang pertama, Pangeran Siddhartha belajar dengan cara mengamati. Pangeran Siddhartha belajar dengan cara mengamati. Nah, silahkan coba kalian lihat di halaman 25 yang nomor 1. Halaman 25 yang nomor 1. Saya akan bacakan. Nanti kalian dengarkan. Pangeran Siddhartha senang mengamati lingkungan sekitar. Ia mengamati dengan seksama sesuatu yang terjadi dan berpikir mengenai berbagai hal. Suatu hari, ayahnya mengajak ke perayaan membajak sawah. Saat ayahnya memulai upacara dengan menunggang sepasang kerbau, Pangeran Siddhartha duduk di bawah pohon jambu sambil mengamati semua orang. Pangeran Siddhartha memperhatikan ketika orang-orang sedang bersenang-senang, sepasang kerbau harus bekerja keras membajak sawah. Kerbau-kerbau itu terlihat tidak senang. Kemudian Pangeran Siddhartha mengamati makhluk lain yang ada di sekitarnya. Ada seekor kadal sedang memakan semut. Tiba-tiba ular datang menangkap kadal dan memakannya. Kemudian datanglah seekor burung dan memangsa ular tersebut. Nah, ini adalah tentang apa yang diamati oleh Pangeran Siddhartha. Oke, sebentar ya, saya akan balas chatting dari Nini. Nah, mungkin jaringan dari Nini bermasalah, jadi nanti kalau kita masih menunggu temannya, Nini kita akan kehabisan waktu. Jadi saya akan kasih tahu ke Nini, jaringannya di tempat Nini sedang bermasalah sepertinya.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, silakan kalian amati. Ini ada sebuah gambar, kalian amati. Nah, gambar ini adalah gambar apa? Ada yang tahu? Ini adalah gambar rantai makanan tadi. Ini adalah gambar rantai makanan yang diamati oleh Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha melihat ada kadal sedang memakan semut. Ada kadal sedang memakan semut. Lalu tiba-tiba ada ular yang datang. Ada ular yang datang. Ular itu memakan kadal. Lalu tiba-tiba lagi ada datang seekor burung. Ular tadi dimangsa burung. Ini adalah rantai makanan yang diamati oleh Pangeran Siddhartha. Maka dari itu, kalian harus bisa mengamati apa yang ada di pelajaran kita hari ini yang sedang kita pelajari. Ini adalah pelajaran kita bagaimana cara Pangeran Siddhartha mengamati. Nah, di gambar yang di halaman 24 itu adalah gambar Pangeran Siddhartha. Gambar Pangeran Siddhartha sedang mengamati orang membajak sawah. Gambar dari Pangeran Siddhartha mengamati orang membajak sawah. Kenapa kerbonya disuruh membajak? Kenapa tidak orang saja yang membajak sawah? Jadi ini adalah timbul pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran dari Pangeran Siddhartha. Makanya Pangeran Siddhartha ada lagi cara Pangeran Siddhartha belajar. Yang nomor 2, Pangeran Siddhartha belajar dengan cara bertanya. Pangeran Siddhartha belajar dengan cara bertanya. Ini adalah yang dipelajari dari Pangeran Siddhartha. Jika apa yang diamati tidak dipahami, Pangeran selalu bertanya. Demikian juga ketika ada informasi yang belum jelas, Pangeran juga bertanya. Pangeran Siddhartha juga senang bertanya untuk memperoleh informasi tambahan ketika informasi yang diterima dirasa masih kurang. Pangeran Siddhartha senang bertanya karena memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kenapa Pangeran Siddhartha suka bertanya? Jadi jawabannya, karena Pangeran Siddhartha memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Jadi ini adalah yang dimiliki oleh Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha adalah seorang yang gemar bertanya. Ketika Pangeran Siddhartha tidak tahu, dia akan bertanya. Jadi, kalian juga harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha. Ketika kalian tidak mengerti, harus bertanya. Kalau tidak jelas, harus bertanya, harus berani bertanya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ada tulisan kan? Seseorang. Mikrofonnya saya matikan semua ya, jangan dinyalakan lagi ya, tunggu ya. Nanti kalau saya sudah selesai, saya nanti akan minta nyalakan mikrofonnya. Biar nanti kalian bisa mendengarkan semua. Jadi mikrofonnya akan saya matikan semua. Nanti kalau sudah waktunya, saya minta kalian untuk belajar sesuai apa yang dipelajari oleh Pangeran Siddhartha, nanti baru kalian nyalakan mikrofonnya. Jadi Pangeran Siddhartha nanti bertanya, kalian juga harus bertanya. Pangeran Siddhartha tadi mengamati, nanti kalian juga harus mengamati. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah, satu hal yang harus kita pelajari lagi tentang bagaimana Sang Buddha belajar mengenai cara bertanya. Seperti peristiwa dalam perayaan membajak sawah, silakan dibuka halaman 26.
Seperti peristiwa yang ada di perayaan membajak sawah, Pangeran Siddhartha sering bertanya-tanya di dalam hatinya. Pangeran Siddhartha bertanya, apakah itu? Mengapa kerbau membajak sawah? Mengapa kadal memakan semut? Mengapa kadal dimakan ular? Bagaimana semua ini bisa terjadi? Demikianlah rasa ingin tahu dari Pangeran Siddhartha. Sehingga Pangeran Siddhartha terus ingin bertanya. Jadi kalian harus bisa belajar seperti Pangeran Siddhartha. Jangan tidak berani bertanya, terus kalian tidak bisa belajar. Maka dari itu, mulai sekarang kalau kalian tidak tahu boleh bertanya. Tapi nanti ada banyak hal juga yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha. Kalian juga harus bisa mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha. Seperti cara belajar yang ketiga ini. Cara belajar yang ketiga yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha ini sudah menjadi cara belajar yang sangat bagus sekali. Ketika kalian tidak mengerti, lalu kalian bertanya, maka kalian harus mencoba mencari informasi. Tunggu sebentar ya, ada chatting lagi ini dari Nini. Sudah saya katakan ini jaringannya sedang bermasalah, jadi nggak jelas. Oke. Sebentar saya akan balas jaringannya dari Nini ya. Saya akan balas chat dari Nini. Oke, kita lanjutkan ya. Yang ketiga ini adalah cara belajar dari Pangeran Siddhartha. Cara belajar Pangeran Siddhartha yang ketiga adalah mencoba dan mencari informasi. Jadi ketika kalian tidak tahu, maka kalian harus bertanya. Setelah kalian bertanya, kalian harus mencari informasi. Hal lain yang patut dicontoh tentang cara belajar Pangeran Siddhartha adalah Pangeran Siddhartha adalah seorang yang mau mencoba dan mencari informasi. Ini adalah yang harus kalian lakukan. Pada peristiwa membajak sawah, misalnya, berawal dari Pangeran Siddhartha bertanya-tanya. Pangeran Siddhartha kemudian mencari jawaban dengan cara mencoba bermeditasi. Dengan meditasi, Pangeran Siddhartha mencapai tahap ketenangan jana. Ini adalah gambar ketika Pangeran Siddhartha bermeditasi di bawah pohon jambu. Ini adalah bagaimana cara Pangeran Siddhartha menggali informasi, mencari informasi apa yang tidak diketahui dari Pangeran Siddhartha. Kita lanjutkan lagi. Demikian pula ketika Pangeran Siddhartha sedang menyelamatkan angsa. Nah, ketika Pangeran Siddhartha sedang menyelamatkan angsa, Pangeran Siddhartha pertama adalah mengamati angsa yang dipanah. Jadi pertama harus mengamati angsa yang dipanah. Bagian mana yang terluka? Itu adalah mengamati. Jadi ketika Pangeran Siddhartha mengamati angsa yang dipanah oleh Pangeran Dewadatta, dalam diri Pangeran Siddhartha timbul pertanyaan. Kenapa binatang ini dipanah? Bagaimana cara menyelamatkan angsa ini? Apakah angsa ini bisa diselamatkan? Ini adalah pertanyaan. Setelah Pangeran Siddhartha mengamati
angsa yang kena panah, lalu Pangeran Siddhartha bertanya, gimana cara angsa ini bisa selamat ya? Lalu Pangeran Siddhartha mencari informasi. Ini adalah bagaimana bagaimana cara Pangeran Siddhartha mengamati angsa yang dipanah. Oh, ternyata angsanya yang dipanah ada di bagian sayapnya. Angsa yang dipanah ada di bagian sayapnya. Jadi Pangeran Siddhartha bertanya-tanya, bagaimana cara mengobati sayap dari angsa tersebut? Bagaimana caranya? Maka Pangeran Siddhartha akan mencari informasi cara mengobati sayap angsa. Jadi Pangeran Siddhartha mencari ramuan-ramuan. Itu adalah bagaimana cara Pangeran Siddhartha mengobati angsa yang dipanah. Nah, coba dilihat halaman 26 yang paling bawah. Atas dasar kasih sayang, Pangeran Siddhartha kemudian menyelamatkan angsa tadi. Atas dasar dari kasih sayang Pangeran Siddhartha menyelamatkan angsa. Tetapi Dewadatta menentangnya. Lalu terjadilah perdebatan antara Pangeran Siddhartha dan Dewadatta untuk memiliki angsa. Karena kebenaran tidak ditemukan dalam perdebatan, Pangeran mengusulkan untuk mencari informasi kebenarannya di pengadilan. Makanya kenapa ada putusan di pengadilan? Karena Pangeran ingin mencari informasi yang sangat tepat. Informasi yang tepat adalah jawabannya ada di pengadilan. Daripada berdebat tidak selesai, maka Pangeran Siddhartha mengajak Pangeran Dewadatta pergi ke pengadilan saja, supaya informasinya benar-benar terjawab. Lalu Pangeran Siddhartha ingin tahu kebenaran tentang hak milik siapa dari angsa tersebut. Demikianlah Pangeran Siddhartha selalu mencari tahu kebenaran dengan cara mencoba dan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Jadi kalian harus tahu bagaimana air ini bisa habis. Oh, karena diminum. Bagaimana tumbuhan ini bisa tumbuh dan besar? Karena tumbuhan ini selalu disiram dan dipupuk. Jadi sudah tahu jawabannya. Namanya harus mencari informasi. Lalu coba dibuka di halaman 27. Yang nomor 4. Cara belajar dari Pangeran Siddhartha yang keempat. Pangeran Siddhartha suka menalar. Jadi belajar menalar. Kalau kalian belum tahu apa itu belajar menalar, ini adalah jawaban dari apa itu arti dari belajar menalar. Belajar menalar adalah belajar dengan cara mengolah informasi yang didapatkan, serta berusaha menemukan hubungan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dari proses penalaran ini, lalu timbul yang namanya kesimpulan. Jadi kita harus tahu bagaimana cara Pangeran Siddhartha menalar. Maka dari itu, di halaman 27 ini silakan diperhatikan. Nah, demikianlah setelah Pangeran Siddhartha mencoba-coba mengumpulkan informasi di pelajaran yang ketiga tadi. Setelah Pangeran Siddhartha mengumpulkan informasi, Pangeran Siddhartha mengolah informasi yang didapatkannya. Selanjutnya, Pangeran Siddhartha mencari hubungan keterkaitan antar informasi yang ada. Itu adalah bagaimana Pangeran Siddhartha belajar menalar. Selanjutnya, misalnya dalam perayaan membajak sawah,
ketika Pangeran Siddhartha duduk bermeditasi, di dalam meditasinya muncul penalaran. Dari penalaran itu muncullah pengertian bahwa semua makhluk hanya senang sebentar saja, kemudian berakhir dengan menderita. Seperti contohnya tadi, penalaran dari Pangeran Siddhartha, ternyata semua makhluk itu senangnya cuma sebentar, lalu menderita. Kok bisa? Contohnya adalah tadi, kadal memakan semut, dia senang. Sebentar saja dia senang. Setelah itu, kadalnya dimakan oleh ular, menderita. Ularnya senang karena makan kadal. Tapi tidak lama lagi, ularnya dimangsa oleh burung. Ularnya senangnya cuma sebentar karena dia dimakan oleh burung. Itu adalah proses simbiosis mutualisme. Itu adalah proses rantai makanan. Kita sekarang bisa senang, minggu depan kita bisa menangis, hari ini kita bisa tertawa, nanti sore kita bisa menangis. Ini adalah yang dinalar dari Pangeran Siddhartha. Kita lanjutkan di paragraf yang selanjutnya. Pada saat perdebatan kepemilikan angsa, ketika Pangeran Siddhartha menghadiri sidang, diperoleh informasi bahwa hidup adalah milik orang yang ingin menyelamatkan kehidupan. Jadi, hidup adalah milik orang yang ingin menyelamatkan kehidupan. Sebaliknya, kematian adalah milik orang yang ingin melenyapkan kehidupan. Ternyata angsa yang dipanah oleh Dewadatta, masih hidup. Maka dari itu diperoleh kesimpulan bahwa Pangeran Siddhartha berhak untuk memiliki angsa tersebut karena Pangeran Siddhartha lah yang menyelamatkan. Demikianlah Pangeran Siddhartha memperoleh pengetahuan dengan cara menalar. Ini adalah bagaimana Pangeran Siddhartha menalar. Jadi ini adalah bagaimana Pangeran Siddhartha itu menalar. Lalu yang kelima, Pangeran Siddhartha adalah seorang yang suka berbagi pengetahuan. Bagaimana cara belajar Pangeran Siddhartha yang kelima ini? Kenapa kok kita selalu berbagi pengetahuan? Nah, ini adalah seperti di halaman yang kelima, halaman 28. Jadi ini adalah cara belajar Pangeran Siddhartha yang kelima. Belajar dengan berbagi pengetahuan. Belajar dengan berbagi pengetahuan. Ada pepatah mengatakan, memberi tidak akan kekurangan, tetapi justru bertambah. Demikianlah ketika ilmu pengetahuan yang kita miliki disampaikan, dibagikan, dan diinformasikan kepada orang lain, pengetahuan ini akan selalu bertambah dan lebih dikuasai, lalu pemahamannya semakin jelas, dan pengertiannya akan menjadi semakin mantap. Demikian juga Pangeran Siddhartha, dengan berbagi pengetahuan, kepandaian dari Pangeran Siddhartha makin sempurna. Pengetahuan dari Pangeran Siddhartha makin bertambah. Pemahamannya makin jelas dan pengertian makin mantap. Ini yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha adalah seseorang yang selalu berbagi pengetahuan kepada orang lain. Pangeran Siddhartha sering menceritakan kepada orang lain tentang bagaimana manfaat meditasi, terus bagaimana berkah cinta kasih,
pahala dari kasih sayang, dan juga banyak hal yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha. Seperti gambar yang ada di layar HP kalian, juga ada di halaman buku paket halaman 28. Ini adalah cara Pangeran Siddhartha berbagi kebahagiaan. Pangeran Siddhartha berbagi makanan kepada binatang. Memberi makan tupai, memberi makan tikus, memberi makan kelinci, memberi makan rusa. Ini adalah salah satu contoh bagaimana cara Pangeran Siddhartha berbagi pengetahuan dan juga berbagi kebahagiaan. Ini yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha. Demikianlah meditasi Pangeran Siddhartha. Makin hari makin membaik. Praktek dari cinta kasih dari Pangeran Siddhartha makin hari makin berkembang. Kasih sayangnya makin hari makin meluas. Jadi ini adalah manfaat dari berbagi pengetahuan untuk orang lain. Jadi itu adalah berbagi pengetahuan untuk orang lain yang bisa dilakukan. Maka dari itu, 5 hal cara belajar dari Pangeran Siddhartha yang harus kita contoh, 5 cara belajar Pangeran Siddhartha yang harus kita tiru dalam kehidupan kita menjadi seorang siswa yang baik, menjadi siswa Sang Buddha yang baik, supaya nanti nilai-nilai pelajaran kalian menjadi 100. Kalian harus bisa belajar bertanya, belajar mengamati. Terus kalian juga belajar mencari informasi. Kalian juga bisa belajar menalar dan juga belajar berbagi pengetahuan. Sekarang kalian mau bertanya, silahkan bertanya. Karena apa yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha tadi, Pangeran Siddhartha bertanya. Oke, siapa yang mau bertanya? Awan mau bertanya? Tunggu ya. Oke, Awan dulu. Awan nyalakan mikrofonnya. Kenapa muka Pangeran Siddhartha begitu? Kenapa Pangeran Siddhartha begitu? Oh, mukanya. Muka Pangeran Siddhartha, Awan. Oh, ya Awan. Akan saya jawab, ini adalah Awan. Kenapa kok muka Pangeran Siddhartha seperti itu? Nah, Awan, ini hanya sebuah gambar yang mengilustrasikan bagaimana Pangeran Siddhartha sedang duduk di bawah pohon Bodhi. Jadi ini bukan muka Pangeran Siddhartha yang asli. Ini hanya sebuah gambar kartun dari Pangeran Siddhartha. Jadi mukanya Pangeran Siddhartha tidak bisa digambarkan juga. Aslinya seperti itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Jadi ini hanya gambar ilustrasi dari Pangeran Siddhartha sedang duduk bermeditasi. Itu saja, Pak. Awan. Bagaimana Awan, sudah paham? Sudah. Ada pertanyaan lagi nggak Awan? Coba Awan amati gambar. Nggak ada? Nanti kita akan belajar mengamati ya. Jilian dulu ya. Jilian mau bertanya apa, Jilian? Yang halaman 25. Oke, ya, itu halaman. burung elang. Burung elang. Oke. Itu adalah gambar burung elang yang ada di gambar itu adalah gambar dari burung elang. Jilian sudah tahu itu tadi gambar burung elang? Sudah? Nah, jadi coba Jilian lihat di gambar halaman 25. Bagaimana itu?
Kadal sedang makan semut. Kadalnya sebentar langsung dimakan oleh ular. Ularnya baru saja makan kadal, jadi dia dimakan oleh burung elang. Jadi ini adalah rantai makanan. Rantai makanan. Kalau kita makan apa biasanya? Makan nasi. Nah, nasi yang menanam siapa? Yang menanam nasi siapa? Ayo, nasi terbuat dari apa? Petani. Nah, nasi terbuat dari beras. Nah, beras yang buat beras siapa? Yang memproses petani. Yang memproses beras adalah bapak petani. Nah, ini adalah proses. Kalau tidak ada bapak petani, kita tidak bisa makan nasi. Nah, orang tanam padi di mana coba? Orang menanam padi di mana? Di sawah. Di sawah. Orang menanam padi ya di sawah. Nggak mungkin orang menanam padi di tengah jalan raya. Atau orang menanam padi di laut. Tidak bisa. Jadi harus ada sawah. Kalau nggak ada sawah, kita juga tidak bisa makan. Itu adalah proses bagaimana kita makan nasi. Nini, ada pertanyaan Nini? Oke, silakan Nini nyalakan mikrofonnya. Ngomong. Berarti Ya. nanti ada PR. Nanti PR-nya nanti ya Nini. Kita belajar dulu. Ini ada pertanyaan nggak? Bukan tanya PR dulu ya, PR-nya nanti aja. Kita belajar dulu. Ya. Ini ada pertanyaan? Selain tanya PR? Nini? Nggak ada lagi? Nggak ada, sekarang saya mau ke Wesley ya. Wesley ada pertanyaan nggak dari apa yang kita pelajari tadi? Enggak ada, Romo. Yakin nggak ada? Yakin. Yakin nggak ada? Nah, sekarang saya mau bertanya kepada kalian kalau begitu. Saya mau bertanya kalian untuk mengamati sebuah gambar. Nah, untuk mengamati sebuah gambar. Nanti kalian menjawabnya. Gambar yang ada di sini. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar apa? Ada tulisannya, ada keterangannya. Gambar apa? Yuk, gambar apa ini? Gambar Pangeran Siddhartha melihat cara Berapa? Badak. halaman 24. Oke, halaman 24. Kalau enggak, lihat di layar HP kalian masing-masing. Ini adalah gambar dari Pangeran Siddhartha sedang melihat cara membajak sawah. Kalian amati coba, di dalam situ ada apa saja? Di gambar itu ada apa saja? Ada kerbau, petani, juga ada Pangeran Siddhartha. Terus ada apa lagi? Ayo. Ada apa-apa lagi? Hah? Yang dipegang petani apa itu? Dan ada tali, juga Ada tali, ada sawah, Rotan. ya. Rotan. Jadi itu adalah gambar yang kalian amati itu ada banyak sekali gambar. Ada gambar kerbau, gambar petani sedang membajak, ada gambar Pangeran Siddhartha, ada gambar sawah, ada gambar tali, ada gambar bajaknya. Bajak itu adalah alat yang digunakan untuk membajak.
lalu ada gambar tanahnya, ada gambar sawahnya, ada gambar tali yang dihadapkan ke hidung sang kerbau. Terus ada tali untuk memukul-mukul sang kerbau. Jadi banyak sekali gambar yang bisa kita amati di situ. Itu banyak sekali yang bisa kalian amati. Nah, sekarang coba kalian melihat halaman 27. Coba buku paketnya di halaman 27. Sudah? Sudah dilihat di gambar. Kalian lihat gambar di halaman 27. Coba lihat di gambar halaman 27. Sudah dilihat gambar di halaman 27? Gambar di halaman 27 itu gambar apa? Gambar apa? Ada yang bisa menjawab gambar di halaman 27? Coba nyalakan mikrofonnya. Gambar angsa yang terpanah. Gambar angsa yang terpanah. Itu ada juga gambar Pangeran Siddhartha sedang mengamati angsa yang terpanah. Angsanya terpanah di bagian apa tadi? Sayap. Di bagian sayap. Itu adalah Pangeran Siddhartha sedang menyelamatkan angsa. Ini adalah cara belajar kita mengamati. Itu adalah cara belajar kita mengamati. Kalau Awan tadi, cara belajar dengan cara bertanya. Bertanyanya kenapa muka Pangeran Siddhartha seperti itu? Nah, kalau cara belajar mencari informasi, bagaimana coba mencari informasi? Seperti tadi yang saya katakan, coba dibuka buku halaman 27. Kalian melihat, itu adalah mencari informasi. Itu adalah mencari informasi. Kalau menalar kalian melihat-lihat, lalu itu kalian menyimpulkan. Lalu cara belajar dengan berbagi pengetahuan. Siapa yang pernah memberi makan kepada binatang? Kepada kucing, kepada anjing, kepada tikus, kepada ikan. Siapa yang pernah memberi makan kepada binatang? Siapa yang pernah memberi makan binatang? Oke, semua pernah memberi makan binatang kan? Itu adalah salah satu contoh kalian berbagi kebahagiaan. Itu adalah cara kalian berbagi kebahagiaan. Cara berbagi kebahagiaan bisa dikatakan dengan cara memberi makan, membantu orang lain, itu adalah cara kita membantu dan juga berbagi kebahagiaan. Lalu kalau ada temannya bertanya dan kita bisa menjawab, maka kalian juga bisa menjawabnya. Itu adalah cara kita belajar. Pertemuan kita di hari ini belajar mengenai bagaimana cara Pangeran Siddhartha belajar. Kita belajar tentang 5 cara Pangeran Siddhartha belajar. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, saya mau bertanya kepada kalian. Pangeran Siddhartha tadi kan belajarnya ada 5 cara Pangeran Siddhartha. Apa saja 5 cara yang digunakan Pangeran Siddhartha untuk belajar? Siapa bisa menjawab? Oke, Awan, coba. Awan dulu ya. Apa 5 cara yang digunakan oleh Pangeran Siddhartha? Tapi aku cuma tahu 2, Romo. Oke, nggak apa-apa, Awan. Nggak apa-apa. Dia sebelum menolak angsa ini, dia masih duluan meneliti di mana angsa itu terpanah. Oke, mengamati. Oke, apalagi Awan? Dan satu lagi, Pangeran Siddhartha juga
sudah mengetahui bahwa dia tidak tahu dia telah meditasi di pohon jambu dan habis itu dia tahu jawabannya. Oke, itu adalah menalar. Oke, bagus sekali. Owen sudah tahu 2 cara bagaimana Pangeran Siddhartha belajar. Siapa lagi mau menjawab? Ada 5 cara Pangeran Siddhartha belajar. Nini bisa menjawab 5 cara Pangeran Siddhartha belajar? Nini bagaimana bisa menjawab? Enggak? Loh. Ada 5 tadi loh. Wesley tahu 5 cara Pangeran Siddhartha belajar. 1, Pangeran Siddhartha mengamati. 2, apa coba? Belajar dengan cara mengamati, belajar dengan cara meditasi, belajar dengan cara bertanya. Ayo apalagi? Tahu nggak? Tahu lagi? Belajar dengan cara menalar. Menalar. Oke, mantap. Apalagi? Gak tahu lagi, Berbagi pengetahuan. Belajar dengan cara berbagi pengetahuan. Terus mencari informasi. Itu juga cara belajar dari Pangeran Siddhartha. Oke, jadi ini saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita tidak ada PR. Hari ini kita tidak ada PR. Minggu depan kita akan belajar tentang semua hal. Lalu minggu depannya kita akan ulangan. Minggu depan kita akan belajar tentang teka-teki silang. Kita akan belajar mengerjakan teka-teki silang dan juga mengulang pelajaran-pelajaran kita yang lalu. Kita akan belajar tentang pelajaran-pelajaran kita yang lalu. Roma. Ya, bagaimana Caca? Ulangan apa? Nanti ulangannya, nanti ya. Jadi Bahannya apa? bukan minggu depan, nanti ya. Nanti akan saya kasih tahu ya. Minggu depan akan saya kasih tahu. Minggu depan akan saya kasih tahu bahannya apa. Bukan sekarang ya. Kita ulangannya masih 2 minggu lagi, bukan minggu depan. Tenang saja, minggu depan kita masih mau belajar lagi. Minggu depan kita masih mau belajar lagi ya. Jadi kita belajarnya hari ini sudah cukup, sudah 1 jam. Nanti akan dilanjutkan minggu depan. Belajar kita hari ini cukup. Minggu depan kita belajar lagi. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, kita akan membacakan nama Karagata terlebih dahulu. Siapa mau membacakan nama Karagata? Owen ya, membacakan nama Karagata ya. Oke ya, nanti Owen yang membacakan nama Karagata.